Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fauzia dari Manajemen SDM 6B non-reguler. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Langsung aja. Yang pertama adalah latar belakangnya. Di era sekarang ini yang dimana bisnis-bisnis mulai menjamur, kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu yang mampu untuk menjaga eksistensi nama perusahaan. Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang baik, salah satu yang bisa dilakukan adalah pemberian reward dan punishment. Reward dan punishment ini sangat penting dalam memotivasi kinerja karyawan. Kemudian ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya di sini adalah definisi dari reward dan punishment, fungsi dan tujuan reward dan punishment, jenis dari reward dan punishment, kemudian maksud dari keadilan distribusi reward, definisi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ke bab 2. Bab 2 landasan teori. Yang pertama itu ada reward. Di bagian reward ada pengertian reward, fungsi dan tujuan reward, jenis-jenis reward, keadilan distribusi reward. Reward sendiri adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, penghargaan atau imbalan. Fungsi dan tujuan reward yang pertama itu menarik. Reward harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi. Yang kedua, mempertahankan. Reward juga bertujuan untuk mempertahankan pegawai dari incaran organisasi lain. Sistem reward yang baik dan menarik mampu meminimalkan jumlah pegawai yang keluar. Kemudian yang ketiga, memotivasi. Sistem reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi yang tinggi. Kemudian di sini ada jenis-jenis reward. Yang pertama ada menurut Mahsun. Itu ada 2 reward. Yang pertama itu penghargaan sosial, yang kedua penghargaan psikis. Penghargaan sosial biasanya berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Kalau penghargaan psikisnya itu biasanya datang dari dalam diri seseorang seperti pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya sehingga mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Kemudian menurut Ivan Cevic, reward dibagi menjadi 2 jenis, yaitu extrinsic. Extrinsic itu berupa penghargaan finansial, biasanya berupa gaji atau upah, kemudian tunjangan karyawan, kemudian yang ketiga bonus dan insentif itu di luar gaji, kemudian yang kedua penghargaan non finansial, itu penghargaan intrapersonal. Yang pertama itu biasanya yang disebut dengan penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki jumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonal seperti status dan pengakuan. Kemudian ada promosi, biasanya promosi jabatan. Kemudian ada penghargaan intrinsik yang kedua ini. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Kemudian untuk yang diatur oleh diri sendiri itu hampir sama kayak penghargaan psikis. Kemudian ada keadilan distribusi reward. Ketidakpuasan terhadap kompensasi akan berdampak pada menurunnya daya tarik pekerjaan. Selanjutnya, ketidakpuasan terhadap pekerjaan ini pada akhirnya akan berakibat pada timbulnya stres karyawan. Kemudian Colquitt mengkaitkan keadilan dalam 3 hal, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Kemudian ada punishment. Punishment ada pengertian, tujuan dan fungsi, dan jenis dan bentuk punishment. Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari.
Teori pembalasan, teori ini yang tertua. Ini jenis-jenis punishment. Yang pertama itu teori pembalasan. Teori ini yang tertua. Menurut teori ini, punishment diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggar yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah ya. Teori perbaikan yang kedua. Menurut teori ini, punishment diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi asumsi ini ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi di kemudian hari. Kemudian teori perlindungan. Punishment diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi, masyarakat atau anggota organisasi atau di suatu bisnis dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar. Kemudian teori ganti kerugian. Diadakan untuk menggantikan kerugian yang telah diderita akibat kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Kemudian teori menakut-nakuti. Menurut teori ini, punishment diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatan yang melanggar itu, sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Yang tadi, mohon maaf, itu tujuan dan fungsi punishment. Yang ini kemudian baru jenis-jenis punishment dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hukuman ringan dengan jenis teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Hukuman sedang dengan jenis penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan sebagaimana karyawan lainnya, penurunan gaji yang besar sesuai dengan peraturan perusahaan, penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Kemudian hukuman beratnya penurunan pangkat atau demosi, pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Kemudian ada kinerja karyawan. Menurut Prawiro Sentono, pekerjaan individu ataupun kelompok pada suatu organisasi yang sesuai dengan kekuasaan dan juga tanggung jawab masing-masing yang saling berusaha keras demi meraih tujuan utama perusahaan dengan tidak melanggar hukum, etis ataupun moral. Kemudian ada kepuasan kerja. Penelitian Elamin dan Alomain 2011 menyimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara keadilan organisasi dengan kepuasan kerja. Bagi perusahaan, kepuasan kerja berarti mereka termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang tinggi. Kepuasan kerja merupakan indikator penting terkait bagaimana karyawan merasakan perlakuan organisasi. Kemudian yang terakhir ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang akan saya gunakan metode kuantitatif, metode survei. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Menggunakan survei, metode ini juga digunakan untuk menguji beberapa hipotesis atas sampel yang diambil dari suatu populasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner atau wawancara. Tempat penelitiannya, penelitian bertempat di beberapa outlet kimia farma apotek. Variabel penelitiannya itu ada untuk variabel independennya, X1 keadilan prosedural, X2 keadilan interaksional, X3 keadilan distributif, X4 punishment. Variabel dependennya meliputi kinerja karyawan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.